Saya pikir, saya tahu kalau misalkan sedekah itu bisa bikin kaya, saya tahu gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya, di saat kita nggak punya ya. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, tapi ya saya mau coba, 2 juta saya kasih ke panti asuhan, 1 juta itu saya sisihkan untuk diri saya sendiri. Terus ibu saya bilang, kenapa sih kamu kok harus di panti asuhan itu? Kenapa nggak di panti asuhan yang di Kediri? Karena itu kebetulan di Gringging tempatnya. Kabupaten gitu. Ya aku nggak tahu, kepengen aja ke sana. Ya wis tak anter. Terus nyampe di jalan, berubah pikiran. Yang saya masukin amplop yang 1 juta, yang 2 juta tak taruh di tas. Kebanyakan lah kalau mau sedekah. Yang penting kan saya kesini sedekah gitu. Ketemulah sama Bu Nyainya waktu itu di sana, ada Bu Nyainya. Terus ibu saya nangis-nangis lah, intinya dia tuh kecewa atau sedih gitu ya. Saya pulang ke Kediri dengan kondisi yang nggak bawa apa-apa istilahnya ya. Kamu kerja di Jakarta udah sukses, kamu pulang nggak bawa apapun gitu. Nah itu yang bikin ibu saya sedih. Terus ibu tanya, terus gimana ya Bu Nyai, sebaiknya beta itu dikasih nasihat apa gitu loh Bu, katanya gitu. Terus gantilah dia tanya ke saya, Mbak Beta kesini siapa yang nyuruh? Pertanyaannya cuma gitu aja, siapa yang nyuruh gitu. Saya bilang saya nggak ada yang nyuruh. Terus Mbak Beta kesini mau ngapain? Dia tanya gitu. 2 pertanyaan itu saya nggak bisa jawab gitu. Saya ngapain ya kesini ya? Saya mau sedekah, saya bilang. Terus siapa yang nyuruh sedekah? Dia bilang gitu. Nah, itu pertanyaan yang membuat saya langsung runtuh, yang tadinya saya merasa saya tahu banyak hal gitu ya. Dengan cuman pertanyaan itu aja saya kerasa bodoh banget gitu. Pertanyaan semudah itu aja aku nggak bisa jawab. Saya nggak tahu Bu, siapa yang nyuruh saya datang ke sini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang meminta saya untuk sedekah, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Dia bilangnya, ya Mbak Beta kesini itu yang nyuruh Allah, dia bilang gitu. Ada banyak tempat yang Mbak Beta bisa sedekah, tapi kenapa kok sedekah di sini, dia bilang gitu. Baru saya tahu bahwa ya itu loh Mbak, namanya rezeki, dia bilang gitu. Rezeki itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dia bilang gitu. Waktu itu saya memang putus asa, saya nggak ngerti harus cari uang di mana gitu, karena memang jujur saya bingung gitu. Saya nggak punya pekerjaan, saya punya hutang, saya punya anak, dan itu yang bikin saya dapat tamparan bahwa pertanyaan jawaban itu ternyata memang ya rezeki miliknya Allah, dia akan datang sendiri gitu. Nah itu yang saya jadi yakin bahwa pekerjaan saya apapun saya bisa gitu, kalau misalkan Allah mengizinkan rezeki itu untuk datang.